Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat setelah kita libur panjang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita karena kita akan mendekati ujian akhir semester. Insya Allah dilaksanakan minggu depan ya, kurang lebih seminggu lagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PLBJ. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang permainan gundu lubang. Kalian dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nanti setelah selesai penjelasan dari Ibu akan ada latihan soal. Ya, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Permainan gundu lubang. Mengenal permainan gundu lubang. Kalian pasti pernah dengar gundu atau pernah bermain gundu. Kalau kalian gak tahu gundu, Bu, gundu apa sih? Gundu itu kelereng. Ya, kelereng. Mengenal permainan gundu lubang. Permainan gundu lubang berasal dari daerah Jakarta yang biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Tapi ada juga anak perempuan yang biasa main sama anak laki-laki. Jumlah pemain paling sedikit berapa orang? Paling sedikit 2 orang. Permainan ini dimainkan di ruang terbuka. Karena nggak mungkin kalau kita main kelereng di di dalam rumah atau di kamar atau di teras, tidak ya. Alat untuk bermain adalah kelereng dan tempat bermainnya atau arena bermainnya berupa lubang. Ya, bermain kelereng, arena bermainnya berupa lubang. Kita lanjut lagi. Nah, lubang itu dibuat dengan garis tengah antara 6 sampai 10 cm. Selain arena, ada juga garis batas. Nah, garis batas dibuat 2 meter dari lubang. Jadi, misalkan sini lubang. Jadi, agak jauh ya, 2 meter. Garis bisa dibuat dengan goresan ranting atau kapur. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nih, cara bermain gundu lubang. Setiap pemain harus mengumpulkan kelereng sesuai kesepakatan. Nih, misalkan kalian harus sepakat nih, kelereng yang akan diletakkan di dalam lubang itu berapa? Boleh 2, boleh 1, boleh 3. Nah, setelah sepakat, semua kelereng itu dimasukkan ke dalam lubang. Misalkan sepakatnya 2, berarti yang bermain ada 5, berarti 1 orang 2, berarti masukin ke dalam lubang. Setiap pemain juga memilih gacoan. Nah, selain kelereng yang dimasukkan ke lubang, kalian juga harus punya gacoan. Gacoan adalah kelereng yang jadi andalan. Gacoan biasanya, nih kalau pakai kelereng ini pasti kita menang terus nih. Nah, itu disebut gacoan. Setiap pemain memegang gacoannya. Nah, bagaimana urutan bermainnya? Urutan bermainnya ditentukan dengan PD. Bagaimana melakukan PD? PD adalah melemparkan gacoan ke arah lubang dari belakang garis. Saat melakukan PD, pemain tidak boleh menginjak garis batas. Jadi pemain harus melakukan PD di belakang garis batas nih, kalian lihat. Ini kan ada garis tuh. Jadi pemainnya berdiri di luar, maksudnya di belakang garis, jangan di depan garis. Di belakang. Nah, kalian lempar tuh gacoan kalian ke arah Ke arah lubang. Jangan sampai masuk lubang ya, ke arah lubang. Nah, gacoan yang jatuh paling jauh dari lubang berarti menjadi pemain pertama. Kalau misalkan jatuhnya di sini nih, berarti kalian pertama nih jalan. Kalau yang paling dekat berarti terakhir jalannya ya. Nah, gacoan kalian lalu kalian sentil ke arah kelereng di dalam lubang. Nih, misalkan kelereng di sini, kalian sentil sampai masuk ke lubang dan kelereng yang ada di dalam lubang itu keluar. Nah, kalau kelereng yang ada di dalam lubang itu keluar, kelereng tersebut menjadi milik kalian, yang milik pemain yang jalan pertama tadi. Nah, apabila pemain menyentil, misalkan ada satu lagi teman kamu nih, nyentil ke dalam lubang tapi tidak masuk, tidak ada yang keluar kelerengnya. Nah, berarti dia nanti jalan lagi digantikan dengan pemain yang lain. Begitupun seterusnya. Apabila pemain menyentil namun gacoan tidak tepat ke arah lubang, maka digantikan dengan pemain yang lain. Demikian seterusnya bergantian pemain dan dalam menyentil kelereng. Jika kelereng di lubang habis,
maka pemain menyentil gacoannya ke arah gacoan lawan. Nah, jika nih di lubang udah habis nih kelerengnya nih, terus bagaimana melanjutkan permainannya? Nah, gacoan kalian kamu sentil ke gacoan teman-teman kalian sampai kena. Nih, misalkan di sini ada Budi, ada Tony. Nih, Budi punya gacoan nih. Gacoan Budi di apa? Disentil ke Budi menyentilkan gacoannya ke gacoan Tony. Kalau kena gacoan Tony, berarti kelereng yang tadi didapat Tony dari lubang ini menjadi milik Budi. Begitupun seterusnya. Nanti terus kalau misalkan Budi udah jalan nih, udah dapat kelereng dari Tony, nah Tony kemudian menyentil ke kelereng mana? Ke gacoan Budi, kena lagi, berarti dibalikin lagi. Nah, begitupun seterusnya sampai kelerengnya habis ya. Bagi pemain yang gacoannya terkena sentilan harus menyerahkan perolehannya kepada yang menyentil. Pemain yang mendapatkan kelereng paling banyak dialah pemenangnya. Nah, ingat ya, pemain yang mendapatkan kelereng paling banyak dialah pemenangnya. Jadi pada dasarnya permainan gundu lubang adalah jika di lubang masih ada kelereng, maka antar pemain memperebutkan kelereng yang ada di lubang. Nah, bagaimana caranya nih? Harus kena yang ada di lubang. Kamu sentil dah tuh gacoan kalian. Nomor 2, jika kelereng di lubang habis, maka antar pemain saling mematikan gacoan lawan. Tujuannya apa? Untuk memperebutkan perolehan kelereng. Pada akhirnya permainan hanya tinggal satu pemain sampai teman-teman kalian habis, kalian banyak kelerengnya. Nah, pemain dikatakan mati apabila, kalau tadi kan pemain dapatkan kelereng paling banyak dialah pemenangnya. Nah, pemain yang dikatakan mati apabila, nah kalau pemain melakukan PD kakinya nginjek garis, bukan di belakang garis tapi diinjek garisnya, itu mati atau gugur, nggak boleh main. Lanjut lagi, yang kedua, saat menyentil ke arah lubang tapi tidak kena sasaran, mau masukin ke lubang tapi nggak kena, nah itu gugur. Yang ketiga, saat melakukan PD gacoan hanya sejengkal dari lubang atau PD gacoan kalian deket banget. Kalau PD-nya kamu PD melakukan PD tapi gacoannya cuma sejengkal dari ini lubang, ini sejengkal, nah itu harus diulang lagi atau gugur. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan gundu lubang. Yang pertama, nilai-nilai luhurnya ya. Yang pertama, melatih rasa kebersamaan. Yang kedua, melatih ketepatan sasaran. Kamu harus apa? Fokus ke lubang. Jadi kamu harus fokus, jadi tepat sasaran. Yang ketiga, persahabatan dan keakraban dengan teman-teman. Jadi kalau bermain tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar. Yang keempat, bersikap jujur saat bermain. Yang kelima, sportif terhadap aturan permain dan berjiwa besar. Kalau ada pemain yang menang, kamu nggak menang nih ya, jangan apa? Jangan kesel atau marah, karena dalam permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, alhamdulillah materi yang kita pelajari atau yang Ibu jelaskan sudah selesai. Kita baca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Untuk tugasnya nanti Ibu share. Untuk cara pengisiannya kalian perhatikan lagi apa yang tadi Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.